'cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody says kepada pemilik HP. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah menghubungi. Saya senang banget kamu mau bicara. Boleh saya tahu nama, jurusan, dan semester berapa sekarang? Terima kasih ya Chelsea, saya apresiasi keberanian kamu untuk cari bantuan. Apakah kamu merasa keadaan ini sudah cukup mengganggu rutinitasmu? Saya paham, dan terima kasih ya udah jujur. Kamu terlihat sangat bertanggung jawab dan aktif. Tapi kamu sedang mengalami tekanan hidup yang cukup berat. Kita bicarakan ini lebih dalam saat sesi ya. Apakah kamu bisa datang besok jam 10? Oke, jadi besok Rabu jam 10 di ruangan konseling A ya. Sesi pertama biasanya sekitar 45 menit. Kita akan bahas dalam tentang rutinitas, beban kegiatanmu, dan cari cara mengelola tekanan itu ya. Setuju? Sama-sama Chelsea, sampai jumpa besok ya. Dan jangan ragu kalau butuh bantuan saya sebelumnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan sebentar. Chelsea. Iya, Bu. Iya, silakan masuk. Makasih ya Chelsea udah datang, udah menyempatkan waktunya untuk bertemu Ibu hari ini. Sama-sama Bu, saya ingin konseling atau ingin berbicara tentang kehidupan kuliah saya belakangan ini Bu. Oke, kita lanjut masuk ke dalam sesi konseling ya. Waktu konseling kita itu ada di 40 menit dan kamu boleh meluapkan apapun yang kamu rasakan atau apapun yang kamu ingin sampaikan ke Ibu sebagai teman cerita. Yang pastinya Ibu akan menjaga kerahasiaan ini dengan kode etik yang Ibu miliki. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Mungkin kamu bisa ceritain perasaan kamu atau rutinitas kamu yang kamu lakukan sehari-hari sama Ibu. Kalau misalnya pagi Bu, itu saya kuliah saya itu ada di pagi dan juga ada itu di malam hari gitu, nggak tentu sih Bu, tergantung jadwal saya. Nah itu saya tuh kadang kebingungan Bu, kan saya juga ada ikut beberapa organisasi, volunteer, saya bingung banget atur waktunya atau bagi waktunya mana yang harus saya prioritasin dulu antara kuliah atau organisasi atau volunteer gitu, saya bingung Bu. Oke, kalau misal dari kebingungan kamu itu biasanya kamu kurang nyaman ataupun merasa kurang sempurna itu dalam hal apa sih? Kalau misalnya saya kurang sempurna itu dalam semuanya sih Bu, terutama itu kan untuk kerjain tugas gitu kan. Saya tuh kayak bener-bener harus perfeksionis banget pengerjaan tugas, soalnya saya takut kalau dikira orang gitu nggak maksimal gitu. Berarti kamu merasa kamu kurang perfeksionis itu takut akan pandangan orang-orang? Iya Bu, betul, saya kayak takut itu gini, nanti dikiranya saya tuh nggak maksimal ngerjain tugas, asal-asalan atau gimana gitu, saya takut orang-orang mikir saya jelek. Itu bisa disebut sebagai performa perfeksionis, yang dimana kamu itu kurang meyakini diri kamu, kurang perfeksionis, yang itu bisa berakibat
kamu kurangnya percaya diri. Biasanya itu tuh terjadi karena kamu tuh kurang maksimal dalam ngerjain tugas. Kalau boleh ibu tahu nih, biasanya kamu ngerjain tugas itu mepet deadline jauh-jauh hari, ataupun kamu biasanya lebih nyamannya itu ngerjain tugas-tugas kamu itu gimana? Sebenarnya saya tuh nyamannya itu dicicil sih Bu tugasnya, cuman kan berhubung saya itu banyak banget kegiatan, jadi itu nggak memungkinkan untuk saya nyicil tugas. Jadi tuh benar-benar mau nggak mau itu saya harus jadi deadline ngerjain tugasnya. Misal kamu itu ikut volunteer, ikut organisasi, ataupun tumpukan tugas-tugas kelas. Kalau kamu dari Chelsea sendiri, Chelsea suka nggak mengerjakan ikut volunteer, ikut organisasi, atau kesibukan yang ada? Jujur sebenarnya saya tuh udah capek Bu, soalnya kan saya juga semester akhir, jadi saya juga memang benar-benar bingung ini benar-benar mau lanjutin atau gimana. Di satu sisi saya tuh pengen untuk melanjuti, soalnya kan saya udah komitmen ikut volunteer organisasi, tapi di satu sisi saya juga keteteran sama tugas saya yang banyak banget gitu Bu. Kalau Chelsea sendiri biasanya dalam memprioritaskan antara 3 nih tadi ya yang Chelsea jelasin, tugas, volunteer, dan organisasi, biasanya Chelsea meletakkan skala prioritas ketiganya itu di mana? Mungkin bisa dijelasin nih, yang tugas pertama Bu, atau yang ini kedua ya gitu. Untuk skala prioritas saya sih Bu, saya pengen itu yang pertama itu tugas, karena kan saya juga anak kantor ya Bu. Saya tuh kesini tuh aslinya kan untuk kuliah, untuk membahagiakan orang tua saya, karena orang tua saya juga kan di kampung tuh kerja untuk saya, nafkahin saya. Ayah saya juga petani Bu. Jadi tuh saya emang benar-benar pengen itu tugas yang nomor 1, tapi karena di satu sisi juga saya bingung, saya ingin memperbagus CV saya gitu kan, nggak mungkin saya cuma ngerjain tugas saja nggak ada ikut pengalaman di tempat lain gitu kan Bu. Jadi saya bingung sebenarnya itu tugas atau yang organisasi atau volunteer gitu Bu. Kalau boleh ibu tahu, biasanya di kampus, di volunteer, ataupun di organisasi itu ada hal-hal yang Chelsea kurang suka nggak? Ataupun ada masalah, boleh diceritain misalnya? Kalau misalnya untuk teman-teman, jujur saya tuh ini sih Bu, ke teman-teman saya tuh kayak ngerasa kurang nyaman aja gitu. Mereka sebenarnya baik Bu, cuman saya kayak kurang nyaman gitu sama mereka, karena memang beberapa sifatnya itu yang kurang saya sukai gitu Bu. Misalnya tuh kayak ini Bu, saya tuh kadang beberapa itu sakit hati gitu Bu sama sikapnya mereka. Kadang itu benar-benar buat saya kepikiran atau gimana gitu Bu. Dari penjelasan yang Chelsea jelasin barusan, Ibu bisa menyimpulkan secara singkat, tapi belum tentu ini ya, karena ini hanya penjelasan singkat saja. Chelsea ini termasuk ke dalam orang yang performa perfeksionis, tapi performa perfeksionis ini bisa kita ubah dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang Chelsea akan lakukan untuk beberapa hari ke depan ini. Biasanya dalam suatu tindakan ini biasanya ada 3 penyebab. Yang pertama itu ada tindakan, yaitu pendekatan dan konsekuensi. Yang mana pemicunya awal nih, misal Chelsea itu tadi kan Chelsea bilang Chelsea nggak suka nunda-nunda pekerjaan, tapi bisa kita cari lagi. Chelsea mengerjakannya dengan mood yang baik, ataupun Chelsea lagi kelelahan, itu menjadi pemicunya. Tindakannya apa? Tindakannya tugas yang Chelsea kerjakan, ataupun kalau misal di volunteer, Chelsea lagi moodnya buruk, tapi Chelsea ikut volunteer dengan membantu orang ataupun melakukan kegiatan bersama orang-orang. Dan mana nanti konsekuensinya ini tugas yang Chelsea kerjakan dari Chelsea ngantuk, kelelahan, itu gimana hasilnya gitu. Itu menjadi hasil yang akan menyebabkan kesempurnaan dari tugas itu sendiri. Kita cari
pemicunya. Biasanya Chelsea ini ngerjain tugas itu dalam kondisi baik ataupun karena Chelsea itu ngerasa aku harus ngerjain tugas ini cepat-cepat biar selesai. Itu biasanya Chelsea gimana? Kalau misalnya saya untuk ngerjain tugas itu tergantung mood sih Bu sebenarnya. Kalau memang benar mood saya itu lagi baik, atau lagi ada sesuatu yang buat saya senang, saya kayak semangat gitu ngerjain tugasnya. Tapi kalau mood saya lagi kacau atau saya lagi capek, ngantuk, itu saya nggak mood untuk ngerjain tugas. Oke. Kalau biasanya Chelsea ngerjain tugas itu langsung selesai nih, atau Chelsea berangsur-angsur, atau Chelsea cicil biasanya gimana? Saya pengennya sih dicicil ya Bu, diangsur-angsur gitu supaya nggak keteteran kalau misalnya ada tugas banyak. Tapi itu saya benar-benar kewalahan kalau misalnya ada di satu titik itu tugasnya tuh bebarengan, terus itu disertai juga sama ada tugas dari organisasi, ada tugas dari volunteer. Saya itu bingungnya di situ Bu. Oke. Biasanya kalau dalam waktu pengerjaannya biasanya tugas Chelsea itu dikerjain dalam beberapa jam, atau mungkin bisa dijelasin kira-kira jamnya itu jam berapa? Kalau misalnya saya itu tergantung sih Bu. Kalau misalnya weekend itu kan saya bisa dari siang, soalnya kan saya malamnya itu begadang Bu. Saya juga punya insomnia Bu, nggak bisa tidur kalau misalnya ada banyak pikiran gitu. Nah banyak pikiran saya itu bukan yang ngerjain tugas, bukannya tidur, tapi saya malah scroll TikTok Bu. Oh, gitu. Kita bisa dicari nih ya permasalahan yang Chelsea hadapi. Itu kalau boleh Ibu simpulkan 2 kali. Kalau bisa Ibu analisis sementara, Chelsea ini melakukan kegiatan ataupun mengerjakan tugas itu dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga diri Chelsea ini kurang adanya self reward. Jadi bisa Chelsea cari nih, Chelsea sukanya apa? Misal Chelsea suka nonton film, Chelsea suka pergi hangout ke mall, yang pasti bukan scroll TikTok yang berjam-jam, karena scroll TikTok yang berjam-jam itu memakan waktu banget. Jadi mungkin tanpa sadar dengan scroll TikTok yang cukup lama itu Chelsea bisa kerjain tugas-tugas yang lain. Misal kalau misal Chelsea mengerjakan tugas nih dalam waktu 90 menit, biasanya Chelsea kasih 30 menit untuk istirahat, boleh nonton film. Chelsea suka nggak nonton serial drama Korea, ataupun Chelsea ada kesukaan sendiri? Kalau kesukaan sendiri, saya tuh sukanya itu nonton drakor sih Bu di Netflix. Saya tuh suka banget sampai kalau misalnya nonton drakor tuh 1 episode gitu kan, itu 1 hari tuh saya bisa nyelesain itu 16 episode. Kalau misalnya film itu benar-benar buat saya tertarik sama kepo jalan ceritanya, itu saya bisa 1 hari tuh menyelesaikan 1 drakor gitu. Oke. Jadi mulai sekarang Chelsea bisa nih analisis, atau Chelsea tulis. Chelsea suka journaling nggak? Atau Chelsea tahu nggak tentang journaling? Kalau misalnya journaling saya nggak terlalu paham ya Bu. Saya tuh sukanya tuh selain nonton drakor itu nonton ini baca-baca novel, baca-baca buku gitu Bu. Tapi saya minimnya itu tadi, saya nggak punya uang untuk beli novel gitu. Jadi saya kadang baca yang bajakan Bu. Oke, sekarang Chelsea yang harus dilakukan itu mengatur batas waktu. Misalnya kamu kerjakan dalam waktu 1 jam dengan self reward istirahat 30 menit. Itu nggak boleh lebih. Itu bakal jadi kebiasaan ataupun membentuk kebiasaan yang baru buat Chelsea. Itu semacam hukuman atau gimana ya Bu? Saya masih kurang paham Bu, boleh dijelasin lagi nggak ya? Bukan sebuah hukuman, melainkan itu sebagai evaluasi
atau penguatan positif. Nanti kalau berhasil mengurangi revisi ini, kamu bakal dapat hadiah, bukan kehilangan sesuatu, bukan seperti hukuman itu sendiri. Jadi kamu bakal dapat hadiah. Jadi kamu mengerjakan sesuatu, kamu tulis skala prioritas yang akan kamu kerjakan. Semisal tugas deadline-nya besok, berarti tugas ini menjadi prioritas pertama dan organisasi menjadi prioritas kedua, sehingga saat mengerjakan tugas ini kamu boleh self reward nonton 30 menit. Oh gitu ya Bu, saya sedikit paham Bu, alhamdulillahnya. Kita mulai minggu ini, dan dengan seperti Ibu bilang tadi, kamu bisa memulai dengan journaling. Journaling ini dimana kamu kamu menulis skala prioritas tadi dan mencentangnya. Dengan mencentang tadi, kamu sudah mengafirmasi diri kamu kalau kamu sudah mengerjakan tugas itu dengan cukup sempurna. Jadi kamu tidak takut akan penilaian orang, karena sebenarnya suatu pekerjaan yang kamu lakukan ini sudah cukup sempurna di mata kamu, dan kamu tidak peduli perkataan orang-orang lain. Oh gitu ya Bu, memang benar kendala saya tuh ini sih Bu, terlalu memikirkan apa yang dibilang orang gitu Bu. Iya, dan perilaku-perilaku ataupun kebiasaan kamu itu nantinya akan bisa berubah dengan seiring kebiasaan-kebiasaan yang baru. Jadi minggu ini tugas kamu ada 3 ya. Ibu boleh tuliskan di sini, pilih satu tugas yang dikerjakan sekali saja dalam waktu maksimal 1 jam. Setelahnya kamu bisa kasih reward untuk diri kamu. Catat hasil dan perasaanmu di jurnal singkat, lalu beri centang. Dan hasilnya kamu boleh nanti kasih tahu ke ibu, kamu bisa nggak ngerjain tugas kamu dengan cukup runtut. Oh iya, saya paham Bu, nanti saya catat-catat tugas yang Ibu berikan tadi. Saya coba ya Bu, walau saya agak deg-degan. Wajar, tapi tidak harus sempurna ya, karena suatu tindakan itu lebih baik dikerjakan ataupun perilaku kamu itu akan lebih baik sedikit demi sedikit daripada tidak sama sekali. Makasih banyak ya Bu atas insight yang Ibu berikan. Saya benar-benar impactful banget atas apa yang Ibu berikan. Benar-benar saya tuh sudah merasa lega setelah saya berbicara dengan Ibu. Makasih ya Bu. Sama-sama, dan kita evaluasi minggu depan ya, kita bisa bertemu lagi. Nanti kita bicarakan kamu luangnya di waktu apa nanti. Dan ingat, pesan ibu cuma satu tindakan itu lebih berarti dibandingkan rencana yang sempurna yang gak dikerjain. Siap Bu. Ya, terima kasih ya Chelsea atas waktu yang kamu luangkan hari ini. Terima kasih kembali Bu.